Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita melanjutkan FR soal SKD CPNS 2021. Nah, kali ini saya dapat FR dari peserta tes 7 September kemarin yang merupakan rekan kerja saya sendiri. Nah, jadi jangan ada teman-teman yang masih bertanya beneran nggak ya gitu ya. Ini dari peserta tes langsung gitu ya. Nah, rekan saya tes pada 7 September, kemudian 8 September beliau masih izin ya karena tesnya agak jauh dari domisili. Nah, baru kemudian pada 9 September ini saya dapat info langsung yang secara langsung saya interogasi gitu ya. Nah, sebagai bentuk apresiasi nih teman-teman untuk kami yang senantiasa mencari FR soal untuk dibagikan ke teman-teman, mohon untuk bersedia share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi teman-teman lainnya pejuang NIP yang menonton video ini kemudian bermanfaat tentunya untuk semua pejuang NIP. Nah, langsung saja yang pertama untuk TKP ya teman-teman. Seperti FR dari 2 September kemarin bahwa bisa dibilang TKP ini tahun ini terbilang mudah gitu ya. Hanya saja soalnya panjang-panjang gitu ya. Masih tentang kepemimpinan. Seperti contohnya sikap bijak sebagai wakil ketua OSIS ya. Jadi untuk soalnya kurang lebih Budi adalah seorang ketua OSIS dan Anda sebagai wakilnya. Nah, di pertengahan semester Budi keluar dari sekolah. Sehingga mengharuskan Anda menjabat sebagai ketua OSIS, tetapi anggota lain tidak menyukai gitu ya, tidak menyetujui hal itu. Apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan anggota lain? Nah, tentu pilih teman-teman yang optionnya tidak hanya baik untuk diri sendiri ya, tapi baik untuk organisasi intra sekolah ini gitu ya. Oke, selanjutnya ada sikap kepala kampung ya. Sebuah kampung memiliki potensi wisata yang cukup besar, namun dana kampung tidak memiliki akomodasi untuk mengembangkan potensi tersebut. Jika Anda merupakan kepala kampung tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan potensi kampung dengan swadaya masyarakat? Artinya dengan gotong royong ataupun bantuan dari berupa dana ya, berupa sumbangan dari masyarakat. Nah, kurang lebih optionnya adalah membuat proposal kegiatan, meminta sumbangan dari rumah ke rumah, dan option lainnya yang dia lupa gitu ya. Nah, ini saya pikir ini adalah contoh dari TKP yang hotsnya kenapa? Bukan karena soalnya sulit, tapi justru karena optionnya yang sulit untuk kita pilih gitu ya. Karena semuanya benar, tapi pilih teman-teman yang tentunya baik untuk semua gitu ya, tidak merugikan masyarakat setempat. Kemudian tentu berdasarkan prosedur yang harus dilewati gitu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai ketua Karang Taruna. Silakan teman-teman jika ada yang ingin screenshot biasa ya. Oke. Nah, sebagai ketua Karang Taruna, kalau misalkan nih ada kegiatan, kemudian salah satu anggota tidak maksimal, apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini contoh dari kepemimpinan yang juga berkaitan dengan interaksi sosial kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah TWK ya. Di bagian TWK seperti pada 2 September sampai FR 7 September ya. Itu banyak yang mengatakan bahwa pengamalan Pancasila dan contoh pelanggaran Pancasila dalam kehidupan itu banyak yang keluar. Contohnya misalkan Tuti ya, saudaranya tuh terkena COVID-19, lalu Tuti mengupload identitas saudaranya di sosial media. Padahal kan ketentuannya tidak boleh ya untuk dipublish. Nah, maka perbuatan Tuti ini melanggar sila yang keberapa. Nah, kemudian yang kedua, gotong royong mencerminkan pengamalan sila keberapa. Lalu ada Soekarno memimpin rapat BPUPKI sebelum memulainya ya. Soekarno memimpin dengan berdoa terlebih dahulu. Maka sikap dari Soekarno ini mencerminkan apa? Nah, balik lagi bahwa pengamalan Pancasila bisa kita lihat dari
45 butir-butirnya gitu ya, berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Soekarno memimpin doa itu merupakan pengamalan sila yang pertama. Kemudian untuk kasus Tuti itu adalah melanggar sila yang kedua. Di situ ada rasa tenggang rasa dan tepah selera. Nah, lalu yang satu lagi adalah gotong royong ya teman-teman. Itu adalah pengamalan sila yang kelima. Lalu ada wewenang DPR di sini ya. Kemudian wewenang lainnya, wewenang MPR bisa teman-teman screenshot. Lalu ada hak istimewa dari presiden berdasarkan Undang-Undang Amandemen. Di sini ada pasal 13, 11, 14 ya. Kemudian 15, 17 dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah pasal 7 ayat 1 BPK menyerahkan hasil laporan ke DPR, DPD dan DPRD. Di ini kita langsung saja ya FR lalu contoh soalnya. Soal ini saya buat berdasarkan FR yang diberikan gitu ya. Oke, yang pertama untuk TIU FR-nya adalah deret angka katanya ya. Yang mudahnya seperti ini. 4, 5, 11, 6, 7, 13, 8, 9, lalu 2 angka ditanyakan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini 4, 5 itu berurutan ya teman-teman. Lalu ada 6, 7, 8, 9. Oh, kita sudah lihat polanya ya. 2 angka lalu berpindah atau loncat 1 belasan ya. Ke 6, 7 loncat lagi ke 8, 9. Nah, berarti di sini 11 loncat ke 13. Lalu pasti loncat 2 kali itu akan ini plus 2 ya. Plus 2 juga berarti 15 gitu ya. Lalu dari 8, 9 pasti akan ketemu 10. Jadi di sini 15 dan 10. Masih mudah ya teman-teman? Oke, kemudian bagian yang sulitnya artinya butuh perhitungan yang memakan waktu cukup lama gitu ya, yaitu puluhan ribu, lalu pilihan jawabannya adalah belasan. Maka saya buat seperti ini teman-teman. 73.728, 15.972 ya sampai ke 132. Nah, ini polanya biasanya kalau dari sangat besar gitu ya, sangat besar nilainya ke sangat kecil, artinya timpang gitu ya. Ini pasti dia kalau tidak pengurangan, dia pembagian teman-teman. Kita lihat dulu dari urutan pertama ya ke urutan yang kedua, apakah ini satu larik gitu ya. 73 ke 15 itu masih seperti dibagi sekitar 5 ya teman-teman. Ya, tidak sampai 5. Kemudian 15 ke 4 itu dibaginya malah sekitar 3, nah berarti ini bukan satu larik gitu ya. Nah, kita coba untuk 2 larik, berarti pasangannya ganjil-ganjil lalu genap ke genap. Nah, teman-teman langsung coba nih bagi berapa ya masing-masingnya. Nah, coba aja kita balik, berarti kalau dari 15.000 nih misalkan ke 1000-an itu dibagi, maka dari 1000-an ke 15 itu dikali. Nah, sama juga untuk 73.000 dan 4.000. Nah, sekarang kita coba lihat ujungnya nih teman-teman, angka belakangnya ya. Kuncinya bahwa 8 itu dikali berapa ya, biar hasilnya juga 8 ujungnya. Pilihannya hanya ada 2 gitu ya, dikali 1 atau dikali 6 gitu ya. Nah, bisa karena ini sangat jauh, terlampau jauh, jadi mungkin kita coba untuk kalau 4 dikali 11 berarti baru 44.000 dong. Masih jauh. Nah, kalau gitu kita coba 4.000 kalau dikali dengan 6. 4 kali 6 24, masih jauh. Kalau 16 berapa? Sekitar 68, sudah mendekati 73.000 gitu ya. Oh, berarti ternyata ini dibagi 16. Nah, maka nanti untuk dari 3 ke 5 juga dibagi 16. Kemudian ke 7 sini adalah dibagi 16 juga. Maka hasilnya tentu
ujungnya juga adalah 8. Nah, yang ujungnya 8 itu ada di option C, D, dan E. Nah, untuk larik yang kedua teman-teman, 15.972 menjadi 1.452 ya. Oke, kita lihat belakangnya juga, angka belakangnya sama-sama 2. Nah, berarti tentu nanti 2 ini dibagi 11 atau dibagi 12 ya. 1.452 misalkan kita kali 11 ya teman-teman. 4, 5, 2, 1 tambah 2, 7, 9, 5. Oke, ini berarti dibagi 11. Oke, sudah dapat, kita bagi 11. Nah, maka nanti dari 4 ke 6 juga dibagi 11. Dari 6 ke 8 dibagi 11. Nah, oke, yang ujungnya juga pasti 2. Maka pilihannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal FRTU yang ketiga, yaitu tentang penjumlahan pengurangan bentuk pecahan gitu ya. Contohnya pada soal ini 435/120 ditambah 27/180 dikurang 50 sama dengan. Nah, pertama kita buat bentuk ini ya menjadi seperti bentuk yang kedua. Nah, maka di sini caranya adalah angkanya ya 4 dikali dengan bawah, kemudian ditambah dengan atas. Berarti hasilnya nanti 4 dikali 120 ditambah 35 tetap per 120. Maka jadinya adalah, nah dikali dulu ya, 4 kali 120 480 ditambah 35 berarti 515 per 120. Nah, itu kita dapat 515 120 tambah 27 per 180 dikurang 50. Nah, baru kemudian kita samakan penyebutnya ya teman-teman. Nah, 120 dan 180 bertemunya penyebutnya di 360 ya. Oke. Nah, kemudian 360 kita bagi 120 itu berarti 3. Nah, maka 515 pun dikali 3. Hasilnya adalah 1545 ditambah, nah 360 dibagi 180 2 ya. Oke, berarti 27 juga ditambah 2 54. Nah, tentu 50 ya harus dikali 360 gitu biar sama penyebutnya, jadinya adalah 18.000. Maka kita tambahkan semua gitu ya. 18.000 tadi ditambah 1.545 kemudian ditambah 54 tuh. Oke, maka akan dapat hasilnya teman-teman. Mengurutkan pecahan ya. Contohnya seperti ini. 1,6 30%, 7/4, 1 2/6 dari yang terbesar adalah. Nah, langsung aja teman-teman kita lihat masing-masing 1,6. Oke, 30% itu artinya 30/100 ya. Jadi 0,3. Lalu ada 7/4 itu sama dengan, nah, hitung aja nggak apa-apa, 7/4 7 kali 4 masih 28 ya, 1,75. Lalu 1 2/6 itu kan 1 2/6 sama saja 1/3 toh. Nah, 1/3 itu kan 0,3, berarti 1 plus 0,3. Nah, masih di angka 1,3. Maka urutan yang terbesar yang mana? Berarti 7/4 ya, lebih besar dari 1,6, lebih besar dari 1 2/6, lebih besar dari 30%. Ada perbandingan X dan Y ya. Jika P7 X sekian Y sekian, maka ya beliau mungkin lupa X-nya, Y-nya. Maka masuk ke soalnya misalkan seperti ini. Kalau P-nya 7, nilai X-nya 3P plus 6, lalu Y 2X min P, maka gitu ya. Nah,
lihat saja ya, kalau dia ada 3P, oh berarti langsung bisa kita masukkan saja nilai X-nya adalah 3 kali P, 3 kali 7 plus 6. 21 tambah 6 berarti 27. Sekarang Y-nya 2X, 2 dikali 27 tadi dikurang P-nya adalah 7. 2 kali 27 54 kurang 7, hasilnya adalah 46. 47 ya. Oke, maka terlihat bahwa di sini X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah B. Nah, untuk FR selanjutnya, jika satu pekerja memasang 360 keramik dalam waktu 2 jam 24 menit, berapa keramik yang dipasangkan dalam waktu 8 jam? Nah, teman-teman, ini langsung saja ya kita tulis keramik. Ya, keramik ini kita bandingkan dengan waktunya gitu ya. Nah, 360 itu bisa dipasang dalam waktu 2 jam 24 menit. 2 jam itu 120 menit ya, ditambah 24. Berarti 144 sama dengan, nah, berapa keramik? Kita anggap X saja per waktunya 8 jam, berarti kita kali 60, 480 ya. Nah, seperti ini kita untuk cari X kali aja, silang. Maka hasilnya adalah X sama dengan 360 dikali 480 dibagi 144. Nah, kita perkecil aja teman-teman, kalau ini terlalu besar untuk kita kali dulu baru dibagi gitu ya. Perkecil saja atas bawah. 144 itu adalah 12 kali 12 ya teman-teman. Berarti sama-sama dibagi 12. 480 dibagi 12 itu jadinya 40. Nah, ternyata masih bisa diperkecil lagi. Nah, jadinya adalah dibagi 2 ya. Ini 20, ini berarti 6. Nah, ternyata 360 yang atas bisa kita coret juga. 360 dibagi 6 berarti 60. Nah, maka X-nya adalah 2 kali 6, 12. 1200. Hasilnya berarti yang C. Ini adalah soal cerita gitu ya, tentang guru yang menggandeng murid-muridnya membentuk lingkaran, menentukan siapa yang berhadapan dengan siswa. A ya, A, B, C, D. Nah, itu bergantung pada logikanya nanti ya. Oke. Nah, saya buatkan soal nih, contohnya seorang guru olahraga sedang melatih tim futsal sekolah. Pada sesi latihan, tim tersebut dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 7 orang siswa. Nah, Pak Guru meminta kelompok 1 ya, yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G untuk bergandengan tangan bentuk lingkaran. Jika posisi Pak Guru adalah berada di antara A dan G, kita buat dulu teman-teman lingkarannya ya. Misalkan ini lingkaran. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa 7 orang ya, tapi ditambah dengan Pak Gurunya. Maka totalnya ada 8 orang. Nah, kita bisa tuliskan 8 orang itu sebagai seperti ini ya, biar mudah posisinya. Nah, kalau kita hitung dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 titik di situ ya. Nah, kita lanjutkan. Katanya Pak Guru berada di antara A dan G. Kita misalkan Pak Gurunya di sini aja. Berada di antara A dan G. Nah, sudah. C berada tepat di hadapan F yang berada di sebelah kiri G. Nah, kalau seperti ini di kiri G ada P ya. Ada Pak Guru. Nah, ini bisa kita tuker dulu. G-nya berada sebelah kiri. Ini A. Kita lihat lagi. C berada tepat di hadapan F yang berada di sebelah kiri G. Berarti F ini sebelah kiri G. Tepat di hadapannya ada si C, gitu ya. Lalu B berada di antara F dan D. Nah, ada F ya. Berarti di sini B, lalu ada D. Nah, yang belum ada di sini berarti si E. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah yang berhadapan dengan E itu siapa? Yang tepat berhadapan dengan E itu adalah si G. Jawabannya adalah D. FR-nya, pedagang gorengan menyusun gorengannya ke etalase 3 tingkat. Pertanyaannya letak salah satu gorengannya ya. Nah, saya sempurnakan soalnya seperti ini. Seorang pedagang gorengan menjual 6 jenis kue, yaitu pisang goreng, putu ayu, donat, kue talam, molen, dan tempe mendoan.
Ia menyusun kue tersebut ke dalam etalase 3 tingkat. Jika ia meletakkan pisang goreng di etalase kanan atas, nah berarti teman-teman langsung tulis saja kotak seperti etalase ya, yang dia 3 tingkat. Pisang goreng katanya berada di kanan atas, pisang goreng. Putu Ayu 1 tingkat di kiri bawah molen, berarti Putu Ayu di sebelah kiri. Ya, kalau saya letakkan Putu Ayu di sini, berarti dia di kiri bawah dari pisang goreng, bukan molen. Nah, berarti Putu Ayunya sebelah bawah, kiri paling bawah. Nah, molennya adalah di sini. Ya. Putu Ayu sebelah kiri bawah. Betul ya? Nah, molen ini berada di sebelah kanan mendoan, berarti di sini tempe mendoan. Donat berada jauh dari pisang goreng, berarti donat di paling bawah. Dan kue talam paling atas. Nah, maka letak dari kue talam adalah, nah yang paling tepat adalah kue talam berada di sebelah kiri dari pisang goreng. Oke, itu jawabannya. Nah, kemudian teman-teman ada satu lagi sebenarnya FR dari rekan saya, bahwa yang paling banyak itu FR-nya adalah figural ya teman-teman. Yang 3 jenis figural itu dia kemungkinan dapatnya, kalau tidak salah ya, sampai 9 sampai 10 soal. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman pejuang NIPS semuanya gitu ya, seluas-luasnya. Semoga tesnya nanti dimudahkan dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.